Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ari Budi Putra di podcast Padang Pariaman TV. Kali ini suasana yang berbeda karena kami berada di Tanjung Wahana Tano yang bertempat di Sungai Saria, Kecamatan Trijokunto, Sungai Saria. Saya sedang bersama owner sekaligus pendiri tempat wisata Tanjung Wahana Tano, yaitu Bapak Rudi Koto. Sebelum kita masuk, saya tidak lupa mengingatkan bahwa pada dosana semuanya Padang Pariaman TV yang ingin mendapatkan informasi terbaru tentang pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Ibu atau dosana sekalian bisa kunjungi website kami, yaitu ppid.padangpariamancup.go.id ya, yang ada di sini. Silakan copy link yang kami tuliskan di deskripsi. Lalu tidak lupa juga informasi bahwa hasilnya jika ada masyarakat melihat jalan yang rusak atau laporan-laporan yang ingin diberitahukan kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Bapak bisa kunjungi website lapor.go.id. Foto kegiatan-kegiatan yang agak janggal, laporkan kami, maka kami akan menindaklanjuti. Baik, itu saja. Kami akan langsung masuk kepada narasumber kami. Pak Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Kita langsung masuk nih, Bang, tema kita. Yang pertama ingin saya tanyakan sejarah tentang berdirinya Tanjung Wahana Tano dulu, Bang. Dari tahun berapa Abang berencana mendirikan ini dan realisasinya gimana? Oh ya, oke, terima kasih. Awal berdirinya itu yang pertama itu jembatan dulu. Jembatan Lubuk Tano yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman di masa pemerintahan Bapak Ali Muhyi sebagai bupati dan Bapak Sudirman sebagai wakil bupati. Berarti di periode kedua, Pak Ali. Di periode kedua Bapak Ali Muhyi. Setelah itu waktu berjalan 2017 dilakukan peresmian, dan pada tahun 2020 di saat bencana pandemi COVID, kita melihat kenapa banyak warga yang tidak boleh keluar rumah. Iya, betul. Karena pembatasan. Ya. Dan pada akhirnya kita berdiskusi bersama keluarga bagaimana langkahnya supaya warga ini tidak keluar tapi tetap berada di daerah. Ya. Dan pada akhirnya kita coba perlahan kita jalankan, dan alhamdulillah pada 2021 kita lakukan opening untuk TWT ini. TWT Tanjung Wahana Tano. Berkat dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, semuanya dipermudah. Dan alhamdulillah pada tanggal 23 September 2021 kita lakukan opening yang dilakukan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Sotibur. Oh ya, waktu sudah menjadi bupati. Iya. Tahun 2021 sudah menjadi bupati. Dan adakan kegiatan bersepeda. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan awalnya itu cuma di atas, tapi sekarang kita sampai di bawah. Ya, untuk dosana sekalian, nanti kan kami tampilkan video-video tentang bagaimana TWT ini, dan kalau tidak datang rugi rasanya kalau misalnya tidak berkunjung kemarin, karena sangat-sangat luar biasa gitu. Oke, lanjut, Bang. Itu dari sejarahnya nih, Bang. Jadi ternyata memang ada rembuk keluarga dulu gitu. Rembuk keluarga. Ya, rembuk keluarga untuk bagaimana cara mensiasati tentang menghadapi COVID-19 waktu itu. Dan Abang nggak khawatir COVID-19 kan justru membatasi gitu. Kenapa Abang malah mendirikan atau membuat tempat supaya orang-orang ini ada tempat untuk datang gitu? Yang pertama itu usaha itu kan yakin dulu. Iya. Kita yakin dulu, yakin bahwasanya Padang Pariaman ini memang diberi oleh Tuhan alam yang luar biasa. Iya, betul. Alam yang luar biasa, sesuai dengan tempat orang di mana ada sungai, ada air, di sana ada penghidupan. Betul. Dan kemudian di sini ada juga air, ada gunung, ada sawah. Kita melihat ke depan. Kita waktu itu melihatnya ke depan, bukan pada waktu kita membangun. Kita akan memikirkan setelah COVID ini pasti ini akan berjalan. Kenapa?
orang sudah lama di dalam rumah, dikurung gitu. Iya. Nah, Pasti ingin keluar gitu kan. suatu saat dia keluar, Iya. dia akan Cari refreshing lah ya. jadi makanya kita bukan pada hari itu, padahal orang kan banyak menjual waktu itu. Iya, betul. Pada waktu COVID itu banyak menjual, tapi kita membeli, kita bangun, tapi kita mikirnya 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, dan 5 tahun seterusnya. Berarti memang visionernya udah jauh gitu, kita mikirnya udah long term juga gitu maksudnya. Gitu. Karena kita yakin alam kita yang ada di Padang Pareman, yang terutama di Sungai Saria ini, kita yakin sekali kalau kita kembangkan bersama-sama, kedepannya semakin luar biasa. Amin. Nah, bukan TWT aja yang akan hadir di sini. Biasanya ada lagi yang Ada lain-lainnya lagi. ya, Bang ya. Ya. Tapi untuk pionernya kan memang dari Abang dan untuk mendirikan TWT ini, kalau menurut saya malah justru perlu niat dan tekad besar banget nih untuk membangun ini. Harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan Bang. Ya benar-benar. Oke Bang, setelah berdirinya TWT nih Bang ya kan, lalu kemudian pasti ada banyak hambatan-hambatan yang Abang harus lalui gitu kan, mulai dari pendanaan atau mulai dari macam-macam lagi. Kira-kira hal terberat apa yang Abang hadapi ketika membangun TWT ini? Oke, terima kasih. Kalau masalah pendanaan, alhamdulillah lancar, karena investornya kan dari keluarga kita sendiri, maupun tanah juga kita sendiri. Niat kita itu kan pertama itu kan pengen membangun kampung dulu. Oke, berarti ekonomi hidup di lingkungan Ekonomi ini. dulu hidup. Iya. Kita pada awalnya itu tidak mengharapkan keuntungan dulu. Dan dalam ilmu keluarga itu kita sampaikan juga bahwa kita mendirikan TWT ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat dulu. Jangan mencari untung dulu. Dan bagaimana pemuda-pemuda kita, warga-warga kita yang sama sekolah, yang lagi nganggur, bisa kita ajak untuk bekerja di sini. Dan kita latih, kita datangkan lagi dari luar. Dan alhamdulillah. Berarti pakai trainer juga di. Oh ya, kita pakai trainer. Wah. Misal, Memang fokus serius gitu. oh ya, masakan Jepang itu kita datangkan dari Jakarta. Kita datangkan dari Jakarta, kita latih anak-anak di sini. Dan pada akhirnya semuanya menu-menu sudah bisa anak-anak sini. Jadi sekarang udah lengkap gitu ya. Alhamdulillah udah lengkap semua. Jadi saya juga udah beberapa kali ke sini dan makanannya luar biasa, mantap. Itu asli buatan anak negari sendiri. Ada garis Ya. dilatih dan Dilatih. Dan juga kita dapat bantuannya seperti pelatihan dari dinas pariwisata, dalam ekonomi kreatif. Itu setiap ada pelatihan, anak-anak kita juga diikut sertakan. Orang-orang kita diikut sertakan sehingga beliau memang menuju profesional gitu. Oke. Berarti memang kita singgung tentang dinas pariwisata ataupun dinas Koperindak Vokasi UMKM dan segala macam ya. Kita masuk ke pemerintah Kabupaten Padang Pareman yang ternyata memang ketika Abang mulai merintis banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pareman. Mulai apalagi termasuk tadi pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga. Nah, selama berjalannya dan alhamdulillah lancar gitu Bang ya, berjalannya TWT ini, dukungan selain dari pemerintah Kabupaten Padang Pareman, lalu dukungan yang diberikan juga oleh legislatif, misalnya anggota dewan dan apakah ada gitu Bang? Kalau untuk menganggota dewan, ya mungkin belum ya, mungkin belum. Karena orang itu memikirnya ini kan sifatnya pribadi, usaha pribadi. Sebenarnya bukan usaha pribadi. Kita menjadikan ini suatu wadah, tempat berkumpulnya warga kita, masyarakat kita untuk dilatih. Malah kita juga ada kelompok namanya Gundukan Duang. Itu ada sekitar 80. Sampai hari ini masih kita latih terus. Ya agar daerahnya maju, kampung ini maju gitu. Dari berbagai macam skill. Dari berbagai macam. Oke, tapi memang tujuannya membangun kampung. Memang membangun kampung. Memang kita bersyukur juga dapat kepala daerah yang cukup mensupport dalam kegiatan-kegiatan di Bapak Bupati kita, Bapak Sawatibur. Apapun kegiatan beliau mengarahkan ke sini agar tempat ini bisa maju gitu. Jadi kita dinas-dinas sudah juga banyak mengadakan kegiatan di sini, itu bentuk support dari pemerintah daerah kita.
Berarti semenjak berdirinya TWT Bang, apakah sudah ada bantuan atau istilahnya investor yang datang dari luar, selain tadi investor memang keluarga sendiri, apakah memang sudah ada investor yang masuk seperti pengusaha dari luar Sumatera Barat atau mungkin luar negeri? Oh, sebenarnya ada beberapa relasi kita di luar pengen bikin glamping, glamour camping. Oke, tapi kita tunda dulu. Malahan berapa bulan kemarin, 6 bulan belakang, kita kedatangan juga tamu dari Dubes Turki. Dubes Turki ya? Ya, datang ke sini. Itu mengajak untuk kerjasama. Tapi kan kita inginnya kan memang investor lokal dulu. Memang asli putra daerah Padang Pareman dulu yang kita harapkan. Nah, itu kita mengarahkan Dubes Turki itu cuma untuk membangun masjid saja. Oh, nah, istilahnya takut juga sebenarnya kalau di luar terlalu memayoritas, nanti dia monopoli, malah terbunuh juga yang masyarakat di kabupaten ini. Jadi memang justru tujuannya adalah sebenarnya membangun kampung dan pemuda-pemudi di sekitar ini dengan sini. Dan sampai hari ini kita juga belum mencari keuntungan di sini. Memang kita ada keuntungan kita pergunakan untuk membantu Nagari desa lah. Apa kegiatan-kegiatan dari Nagari kita support. Kita juga ada mendirikan gapura di depan, gapura Al-Quran, bantu-bantuan sosial, bantu-bantuan untuk masjid. Sampai hari ini keuntungannya memang kita pergunakan untuk sosial dulu. Untuk sosial dulu. Berarti bahkan untuk setelah TWT aja belum mencari keuntungan, bahkan untuk disumbangkan ke masyarakat dulu. Yang penting masyarakat dapat ekonomi yang di sekitar sini hidup gitu dulu kita. Jadi untuk selanjutnya nih Bang, pertanyaannya agak lebih lanjut. Tentu pengelolaan dan manajemen TWT juga sudah dikelola dengan profesional kalau kita melihat. Rencana-rencana ke depan yang dalam jangka dekat dulu nih Bang. Nah, dalam jangka dekat apa terobosan TWT ini? Di dalam rencana kita mau bikin villa untuk penginapan. Untuk penginapan dan soalnya dalam waktu dekat tanah juga kita aja siapkan, di nunggu tukangnya bekerja lagi. Oke, tukang bekerja untuk membangun. Untuk berarti memang sudah cetak birunya sudah ada, blueprint udah ada. Oh, blueprint sudah ada, perencanaan sudah ada. Tinggal action aja lah, eksekusi aja. Oke. Patut ditunggu ya villa di Sungai Sari. Ini luar biasa ini di sana Padang Pareman. Oke, berarti yang terdekat adalah villa. Lalu tempat sebenarnya family ya, keluarga banget dalam proses ini. Lalu untuk kedepannya Bang, untuk jangka panjang, harapan besar Abang gimana nih, TWT ini gimana nih? Kalau harapan besar kita bukan TWT yang besar. Kalau harapan kita Pengesarian ini harus besar, Padang Pareman ini harus besar. Di mata nasional dan internasional. Terutama di wilayah Nagari Singasari ini kita akan berharap bahwa kampung ini bisa menjadi kampung kuliner gitu. Kampung kuliner. Nah, bagaimana kita mendorong masyarakat kita untuk bisa berjualan juga di sepanjang pintu masuk sampai ke TWT ini. Jadi setiap hari sampai malam nanti ada berbagai macam-macam kuliner yang disajikan dari masyarakat kita, terutama dari ibu-ibu. Jadi sehingga kampung ini memang betul-betul menjadi kampung kuliner. Nah, jadi harapan kita sampai saat ini memang seperti itu, menjadikan Nagari ini Nagari kuliner, gitu, kampung kuliner, wisata kuliner. Nah, makanya kita berharap dari dinas terkait atau Perindak bagaimana kita melatih masyarakat untuk membangun UMKM-nya, termasuk juga ekonomi kreatif. Nanti apalagi kementeriannya kan udah tersendiri. Iya, udah tersendiri. Jadi kita berharap nanti kepada kepala dinas atau dinas-dinas terkait, kita coba nanti menjembatani masyarakat, kita latih, kita berikan edukasi-edukasi apa yang bisa menjadi prioritas kita menjadikan kampung ini menjadi kampung kuliner. Oke, berarti cita-cita jauh ke depannya adalah seperti itu, dan tentunya itu dan otomatis ya Padang Pareman memiliki wisata kuliner yang jelas ada gitu, yang khusus memang
emang orang-orang asli daerah situ yang berdagang kulinernya gitu, contohnya. Oke, harapan besar yang tentu juga menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk mensupport dia semua gitu Bang. Dan ditunjukkan dengan support yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten, dan tentu juga perlu tangan-tangan dan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan mungkin sampai tingkat nasional mewujudkan itu semua. Ya alhamdulillah, kalau untuk pemerintah Padang Pariaman kita berterima kasih. Apapun kita sampaikan untuk fasilitas umum seperti lampu jalan kita apakan sama pemerintah daerah langsung diberikan. Sehingga jembatannya memang terlihat seperti siang. Kalau di malam hari seperti siang hari. Kita terima kasih kepada pemerintah daerah, sama Bapak Haji kita, Bapak Sotibur. Kita kan ada sungai juga ini. Jadi kan ada kalau hujan kan besar. Dan alhamdulillah kita sampaikan kepada pemerintah daerah juga akan memberikan batu baronjong kalau bahasa Padangnya. Agar tidak terlalu agar tidak mengikis tanah. Jadi itu bentuk support dari pemerintah daerah. Dan kalau bisa malah kita berharap Lubuk Tano ini sebagai ikon juga dari Padang Pariaman misalnya. Dan kita sampaikan juga sampai jalan dari depan sampai ke kampung sana itu sudah seperti tol itu. Itu bentuk memang bagus. Itulah bentuk support dari pemerintah daerah. Kita apresiasi juga pemerintah daerah Padang Pariaman. Sehingga nanti ke depan sampai ke daerah jembatan Lubuk Napa itu sungguh indah juga. Alhamdulillah sekarang kan sudah dibangun jalan. Kita berharap nanti juga hidup wisata di sana. Karena memang sudah ada transportasi. Aksesnya sudah bagus. Jadi nggak ada hambatan dan banyak pilihan nanti masyarakat mau kemana daerah-daerah wisata di Bang. Oke, ini masalah TWT yang saya melihatnya sebagai memang jarang gitu orang masyarakat yang asli dari Padang Pariaman atau bahkan dari Singasari sendiri yang berkeinginan untuk membangun kampungnya sendiri. Biasanya kan orang kerantau gitu kan Bang ya. Sebenarnya keinginan kuat Abang ini datang untuk membangun TWT dan kampung ini dari mana nih Bang? Ya kita kan sering keluar juga. Jadi kita melihat kita kan lama juga di Jogja gitu. Jadi Jogja terkenal dengan wisata. Kita melihat, kita pikir juga ini kok indah Padang Pariaman daripada Jogja. Betul. Tapi kenapa Pak Jogja itu menjadi salah satu tujuan wisata nasional? Bahkan internasional Mas. Padahal kalau untuk alam kita nggak kalah. Baik segi pegunungan, sungai, laut, kita nggak kalah. Paling strategis. Makanya kita memulai. Semoga dengan kita memulai ini, alhamdulillah sekarang sudah ada juga itu putra daerah yang membangun di dekat bandara Istana Siput. Nanti kita berharap juga masih banyak putra-putra daerah Padang Pariaman yang akan berinvestasi di daerah yang membangun daerah sendiri gitu ya. Nah, jadi kita juga tidak bisa banyak berharap kepada pemerintah daerah. Kenapa? Dengan keterbatasan anggaran tadi. Nah, makanya kita minta kepada perantau-perantau yang sukses di perantauan agar bersama-sama pemerintah membangun kampung. Itu jadi sangat mulia dan memang dorongannya memang itu. Dan malah sekarang seluruh investor putra daerah Padang Pariaman yang berinvestasi di Padang Pariaman itu dipermudah ini. Kita bukan memuji pemerintah daerah, tapi memang dipermudah semua. Akses sama termasuk tambak udang itu dipermudah semua. Sehingga banyaklah perantau-perantau kita yang berinvestasi di tambak udang. Mulai melirik Padang Pariaman. Mulai melirik. Alhamdulillah. Tinggal melanjutkan saja lagi. Oke Bang, terakhir nih Bang. Abang kira-kira apa pesan-pesan Abang buat anak-anak muda di Padang Pariaman? Baik, yang pertama di kampung halaman, yang kedua di perantauan. Ya, untuk di kampung halaman, ya anak-anak muda kita harus kreatif, harus inovatif, harus bersemangat dalam bekerja. Jangan memikirkan untung dulu, tapi pikirkan ilmu dulu. Kita cari ilmu dulu, dan untung itu akan datang. Pengalamannya seperti itu. Jadi jangan berharap kalau kita bekerja mengutamakan uang dulu,
hasilnya nanti nol. Iya. Tapi kalau kita mau bekerja mencari ilmu, insya Allah hasilnya akan bagus. Jadi kepada anak-anak muda yang di perantauan yang sukses-sukses, mari kita bersama-sama untuk membangun kampung halaman kita ini agar lebih maju, lebih sukses lagi. Kita bersama-sama pemerintah daerah agar Padang Pariaman memang go internasional, bukan go nasional. Bukan bola nasional lagi, sepakat juga internasional. Iya, kenapa saya berani? Karena alam kita memang sangat-sangat luar biasa. Jadi mari kepada pelaku-pelaku pariwisata kita bekerja sama bagaimana daerah kita ini bisa maju. Super sekali. Oke, terima kasih Bang Rudi. Oke, sama-sama. Terima kasih. Demikianlah podcast atau wawancara saya bersama Bang Rudi sebagai pendiri dan owner Tanjung Wahana Tano di Singasari, Kabupaten Padang Pariaman. Pesan-pesan dari Bang Rudi tadi untuk para pemuda, jangan lupa untuk inovatif dan kreatif, ya, karena masa muda adalah masa yang paling gemilang dan waktunya bereksplorasi dan menciptakan hal-hal yang baru di luar, yang anti mainstream, yang lebih positif lagi. Oke, demikianlah podcast pada hari ini. Saya Arif Budi Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.